Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa kalian cek deskripsi video ya. Di situ kalian bisa beli baju Koko Alkodi, kalian juga bisa beli parfum Kamuni, parfum Sultan yang menemani gue selama gue di Makkah dan Madinah, yang sekarang lagi gue hemat-hemat banget karena baunya enak banget guys, sudah mau habis. Dan juga buat kalian yang mau pengen daftar umroh dan haji, sudah ada paket umroh, paket reguler Titian Barokah 8 gratis 1. Kalian cek sekarang guys. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Ini berkaitan tentang pagar laut ya. Yang kemarin buzzer ngomong dengan macam-macam, Lurah Kohot itu juga ngomong macam-macam bahwasannya pagar laut bla 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 itu swadaya nelayan. Akhirnya ada beritanya nih, mantan TNI tapi jual tanah air. Sebagai purnawirawan seharusnya jiwa dan korsa kebangsaan Anda harusnya melawan. Mengapa justru mengkhianati bangsa? Ya, pengkhianat itu akan selalu ada, mau dimanapun ya, mau dimanapun, di kelompok manapun pengkhianatan itu akan selalu ada. Ya, cuman di sini yang mau gua garis bawahi adalah Buzzer udah ngomong apa-apa nih ini. Bos direkturnya ini, Direktur Agung Sedayu itu ngaku bahwasanya itu kerjaan mereka ya. Buzzer membela mereka ini ya begini. Kalau udah nggak ditutupin lu, iya ada ditinggal lu. Itu Abu Janda kalau sesuai dengan hukum itu bisa saja disebut menyebar hoax. Loh ini yang punya PT, yang direktur PT-nya aja ngaku udah. Nih pernyataannya, cuplikannya nih, kita lihat sama-sama nih. Membangun sesuatu yang Nah, bentar ya. Agung Sedayu, kami butuh kepastian hukum di proyek PIK 2. Nah, mereka memang ada. Karena viral, akhirnya nyewa buzzer ya. Begitu nyewa buzzer nggak ngefek, ngaku nih bahwasanya PIK 2 memang mereka. Ulangi dah kalimat awalnya nih. Membangun sesuatu yang sebesar ini tentu harus ada dasar hukumnya. Ya. Itu dulu. Ya. Bentar dulu, membangun yang sebesar ini harus ada dasar hukumnya. Rakyat juga tahu Pak, dasar hukum itu bisa dibuat. Artinya dasar hukum yang sudah ada kalian bisa ngakal-ngakalin asal sesuai sama ini. Pejabat bisa diatur, lurah bisa diatur, camat bisa diatur, semua bisa diatur, gitu ya Pak. Rakyat kecil yang lemah terhadap pengetahuan tentang hukum, kekuatan hukum, kalian mau kerjain, gitu ya? Lanjut. Kalau tidak ada dasar hukumnya, berarti proyek ini tidak halal. Nggak usah ngomong halal Pak, nggak usah ngomong halal. Bayar buzzer itu gimana? Halal itu?
Hah? Ini Bapak Nono Sampono, jenderal dia nih, Presiden Direktur Agung Sedayu Group. Ngaku nih, Presiden Direktur. Nggak usah cerita halal dah Pak, nggak usah cerita halal. Bilang aja dah, bahwasanya kalian bisa membuat begitu. Diatur aja bisa, kan gitu. Katakan begitu. Jadi apa yang dibangun di sini betul-betul harus ada dukungan, misalnya dasarnya pada keputusan presiden, Ya, keputusan politik. menteri atau kesepakatan antara kementerian. Nah ini yang Nah, lihat yang disebut pejabat semua emang oligarki ya. Mereka merasa punya uang ya, jadi bisa ngatur pejabatnya gitu. Yang disebut menteri, semua pejabat, menteri, kementerian, presiden. Ayolah, rakyat gimana woi? Hah? terkait dengan ini adalah yang langsung ya, Menko Perekonomian. Perekonomian. Nah itu Erlangga Hartarto ya waktu itu ya. Nah Menko kan, Menko Perekonomian, menteri lagi. Gampang, menteri bisa kita atur, gitu ya Pak. Hah? Kalian lihat nih, kalian lihat semuanya kalian lihat nih. Sampai bisa, itu nggak mungkin lah Abu Janda tuh ngomong begitu, terus nggak dapat apa-apa dari mereka nih. Hah? Enggak, Abu Janda ngomong begitu itu karena membela kebenaran. Pah, rasanya. Allahu Akbar. Lanjut. Dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini yang langsung ya. Kalau lahannya apa itu? Menparekraf waktu itu Sandiaga Uno ya, kalau nggak salah. Hah? Allah, mentang-mentang punya duit ya, jadi pejabat-pejabatnya yang dibeli, rakyat mah urusan nanti, gitu ya. Aduh. berkaitan dengan kehutanan. Karena ini lahan negara tapi di bawah Menteri Kehutanan. Ada contoh lain sebenarnya yang dia berhadapan langsung. Ada lahan sedikit di depan Pulau Serian di Jakarta. Kerjasama kita dengan Dinas Kehutanan daerah khusus Jakarta. Dulu istimewa, sekarang daerah khusus. Itu terjadi penambahan yang luar biasa. Yang tadinya hanya sekitar 16 hektar, sekarang sudah Ngaku aja. rasanya lebih dari 60 hektar. Ada penebalan yang dilakukan. Nah, berangkat dari pengalaman Ada penebalan yang dilakukan, anjir. Ngaku anjir. Penebalannya berarti bukan alamiah ya. Ini yang ngomong dia nih, penebalan yang dilakukan. Jadi ada usaha memang untuk itu ya. Terus, wah itu buzzer-buzzer itu mestinya ditangkap semua itu. Ngomong sekena-kenanya. Nah, ini Agung Sedayu, Presiden Direktur Agung Sedayu ngaku. Ini omongannya dia nih. TNI begini amat ya. Lu jadi TNI kenapa bener nih? Allah. Lanjut. ini kita mau coba membuat yang di sini. Cuman di sini karena panjang dan luas harus dibungkus. Iya. Kalau tidak, ini barangnya bisa rawan lagi. Betul. Bisa rawan. Dan ini Jadi harus dibungkus itu pakai bambu itu untuk membungkus gitu ya. Anjir. Allahu Akbar. Gemes gua anjir. yang dilakukan adalah ada dasarnya. Perintah dari negara dalam hal ini. Kalau kita bicara PSN kan keputusan Bukan presiden. negara ini. Berarti Jadi Jokowi ya ini kita ya. dasar itu ya Ya. sudah kita lakukan. Nah. Ya berarti Jokowi dong ya, PSN dengan dasar PSN ini ngaku si orang nih. Pak, Bapak ini mantan TNI, purnawirawan, nggak ada mantan TNI ya. Purnawirawan, pensiunan. Ya mestinya Bapak punya jiwa nasionalis yang tinggi, jangan gara-gara Bapak jadi Presiden Direktur Agung Sedayu bisa. Ya jadi begini Pak. Kalian dengar sendiri ya.
Mereka melakukannya dengan dasarnya apa? Mereka punya izin dari mana? Dari kementerian-kementerian. Yang mana dasarnya lagi? Itu PSN yang Jokowi yang ngomong. Ya memang susah kalau pejabatnya sudah jadi antek-antek oligarki. Susah. Ya begini jadinya. Dengan dalih PSN rakyat, ya Allah, dikorbankan dong rakyat kalau begini. Ini kalau rakyat nggak ngelawan, habis sayang. Dan gue yakin nggak cuma di Jakarta itu, di Surabaya ada, di Sumeneb ada. Dan ini bayangin tuh buzzer kemarin, mestinya udah wajib tangkap buzzer sudah. Ini Presiden Direktur Agung Sedayu ngaku buzzer kemarin itu wajib ditangkap karena mereka diduga menyebarkan berita bohong itu, hoax itu. Tangkap Abu Janda itu dan kroni-kroninya itu. Astagfirullahaladzim. Kita lihat dah komentar netizen di sini. Let's go guys. Oke guys, kita udah di postingannya Kakak Monica ini ya. Langsung kita baca. Nggak tahu, itu kan kerjaan lu, tugas lu, tanggung jawab lu sebagai PJBT, pejabat. Enteng banget bilang nggak tahu karena perbuatan lu itu untungin kelompok tertentu. Iya makanya. Mungkin ini leluhurnya. Kalau mau belajar sejarah bahwa yang menjalankan penjajahan dulu itu 90% adalah orang pribumi, bukan orang asing. Mereka tidak malu jadi aparat negara kolonial. Mereka bangga dan mesra, bahkan menyebut gubernur jenderal sebagai eyang. Ini pengkhianat bangsa yang ngaku nih. Dasar hukum yang diandelin. Belanda juga kayak gitu waktu ngambil tanah pribumi. Nah, dasar hukum karena hukumnya merasa bisa dibeli ya. Aduh. Oligarki sengaja pasang ex aparat militer jadi BOD karena tahu proyeknya bermasalah dan butuh jejaring perlindungan. Jadi adu kuat antar militer versus rakyat. Oligarki ketawa-ketawa aja, yang penting udah bayar. Nah, itu politik adu domba ini. Kalau saja saat ini Jenderal Bintang 4 M. Yusuf ada, yakin beliau nggak segan-segan mengkamplengi anak buahnya yang mau jadi jongosnya oligarki karena sudah menjual tanah airnya yang beliau bela mati-matian. Giliran sekarang anak buahnya tega menjual dan menggadaikannya. Makanya gila nih, udah terlalu gila. Aduh. Kalian tak mungkin melawan pribumi dengan senjata, tapi kalian bisa mengalahkan mereka dengan strategi adu domba. Seperti itulah kami menguasai Singapura. Lee Kuan Yew. Carilah manusia yang dungu dan manusia munafik. Beri dia uang, pasti mau jadi kacung. Ini tangkap Abu Janda, buzzer itu udah nyebar hoax, sudah. Ini udah ngaku. Presiden Direkturnya Agung Sedayu Group udah ngaku ini. Sekuat apapun dasar hukum yang dijadikan alasan payung, jika kemudian produk yang dihasilkan adalah dalam bentuk sebuah pelanggaran hukum, maka ada tahapan proses yang unprosedur yang telah dilakukan. Pak Jenderal tolong nalar hukumnya yang benar. Wah, gimana mau benar? Udah jadi presiden direkturnya Agung Sedayu Group, gimana lu mau minta dia benar? Yang salah ini, ya pejabatnya itu bisa dibeli gitu dah. Allah. Yang penting kantong tebal, tidak puding, tidak pusing mungkin itu ya. Mikiri duit bila diminta ini itu sama istri dan anak-anaknya. Itulah pemikiran dan sifat londo ireng. Nah, pengkhianat bangsa anjir. Anjir. Astagfirullahaladzim. Himbauan dan kritikan juga kepada pejabat-pejabat di lingkungan aparat negara penegak hukum. Nah iya itu. Ini udahlah guys ya, gue gak mau lama-lama. Udah ya, makin ketahuan bahwasannya memang pejabat-pejabat kita yang punya kewenangan, yang mestinya demi rakyat, ternyata ya seperti itu guys. Seperti kata Bapak Jenderal ini, mereka dengan gampangnya itu mengeluarkan izin, mengatasnamakan proyek, yang penting dapat cuan gitu ya, dapat tambahan hasil. Nih rakyat melek dulu. Dan yang paling utama adalah yang gue garis bawahi, tangkap buzzer, tangkap Abu Janda. Ini udah ngaku udah. Kurang apa lagi? Berarti kan mereka yang mereka sebarkan kemarin di media-media sosial, di konten-konten mereka itu adalah berita bohong, mengada-ngada, selidiki.
Sayangnya lagi, aparat penegak hukum kita juga kalau dalam urusan yang begini, haho juga ya. Hah, udahlah. Nggak tahu mau jadi apa nih bangsa ya dengan begini. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah binasakan dari orang-orang yang berkhianat kepada rakyat Indonesia. Allah hinakan, Allah binasakan, Allah hancurkan. Amin ya rabbal alamin. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, cek deskripsi video, kalian bisa beli baju koko di situ, bisa beli parfum di situ, dan bisa daftar umroh di situ. Sudah ada paket umroh, paket reguler, paket titian barokah, paket 8 gratis 1. Daftarnya pakai uang halal ya guys. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.